Pernah nggak kamu berdiri di satu tempat lalu bisa melihat hamparan alam luas sejauh mata memandang? Tahukah kamu, Tenjolaya Bogor bukan sekadar nama wilayah, tapi jejak sejarah Sunda lama yang penuh makna. Yuk, kita telusuri asal-usulnya. Nama Tenjolaya berasal dari bahasa Sunda kuno. Kata tenjo berarti melihat atau memandang, dan laya berarti luas atau terbentang. Jadi Tenjolaya berarti tempat untuk memandang hamparan wilayah yang luas. Dan itu bukan kebetulan. Sejak ratusan tahun lalu, Tenjolaya berada di wilayah perbukitan dan dataran tinggi Bogor, tempat yang aman dari banjir dan strategis untuk mengamati alam sekitar. Pada masa kerajaan Sunda Pajajaran, wilayah ini bukan pusat kerajaan, tetapi daerah penyangga. Masyarakat Sunda lama membuka ladang, humah, dan kebun, hidup selaras dengan alam, serta memilih dataran tinggi sebagai tempat menetap. Tenjolaya menjadi tempat orang-orang Sunda menjaga kehidupan, bukan kekuasaan. Ketika Islam mulai masuk ke Bogor sekitar abad ke-16, para ulama pengembara dari Banten dan Cirebon menyusuri kampung-kampung pegunungan. Islam diterima secara damai tanpa menghapus adat Sunda. Di Tenjolaya, agama dan budaya hidup berdampingan. Masjid berdiri, tapi adat tetap dijaga. Doa, gotong royong, dan rasa hormat pada alam menjadi bagian hidup masyarakat. Saat masa kolonial Belanda, Tenjolaya tidak dijadikan pusat perkebunan besar. Wilayah ini tetap menjadi kampung rakyat, sehingga nilai-nilai leluhur lebih terjaga hingga sekarang. Itulah sebabnya, sampai hari ini, Tenjolaya dikenal sebagai wilayah yang tenang, religius, dan dekat dengan alam. Tenjolaya bukan hanya nama di peta, ia adalah warisan pandangan hidup Sunda, melihat luasnya alam, lalu hidup dengan rendah hati di dalamnya. Kalau kamu suka cerita sejarah lokal seperti ini, follow akun ini, karena masih banyak kisah kampung tua, ulama, dan jejak sejarah Nusantara yang belum banyak orang tahu. Follow sekarang, supaya sejarah tidak hilang di telan zaman.